Anies Baswedan adalah politisi yang sangat pandai menjual dirinya. Dia dengan cepat bisa beradaptasi ketika situasi berubah. Sepertinya dia sudah tidak peduli dengan sikap tegas dan rasa malu. Dulu, sosoknya dikenal sebagai seorang yang liberal, yang berpikiran maju dan terbuka. Anies dalam tulisan merawat tenun kebangsaan yang cukup populer saat itu misalnya, tampil sebagai sosok yang seolah-olah anti terhadap aksi intoleransi. Tetapi dalam Pilgub Jakarta 2017, wajah Anies dengan cepat berubah. Dia sering berpose memakai syal Palestina. Seringkali memilih diksi Arab dalam pidatonya agar terlihat Islami. Pergaulan Anies yang dulu menyeberang ke kiri mulai bergeser ke kanan. Dia tak segan-segan mendampingi pemuka kelompok anarkis bernama Rizik Syihab demi memuluskan jalannya menuju DKI 1. Di kelompok konservatif ini, Anies menjelma menjadi berhala baru yang sangat dihormati. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim. Dalam Pilgub Jakarta 2024, namanya kembali terdengar. Tanpa malu-malu, Anies rela turun peringkat asal bisa kembali berkuasa. Sebelumnya, dalam level nasional, Anies sudah maju sebagai capres. Tapi, ketika dia mengalami kegagalan, peluang untuk menjadi gubernur Jakarta kembali diraihnya. Belakangan, dalam bursa Pilgub Jakarta 2024, nama Anies juga masuk dalam radar PDIP. Sehingga bisa jadi jika memang tidak ada calon kuat, PDIP bakal mengusung Anies Baswedan. Perkawinan politik yang agak ganjil itu mungkin akan menimbulkan riak di akar rumput. Pendukung yang sangat konservatif dan anti PDIP bisa jadi akan mundur. Sementara pendukung PDIP yang anti intoleransi bisa juga akan menjauh. Kedua pihak disatukan oleh kepentingan yang sama, meski biasanya memiliki dagangan narasi yang berbeda. Di satu sisi, Anies dekat dengan kelompok konservatif. Di sisi lain, PDIP biasanya getol melawan kelompok anarkis. Perbedaan identitas politik bisa jadi tidak lagi masalah ketika kedua pihak mengalami kebuntuan. Menghalalkan segala cara adalah ciri-ciri politisi Machiavellis. Dia tak peduli dengan jatuhnya korban akibat sikap oportunisnya. Politisi semacam ini hanya memiliki hasrat untuk berkuasa. Rakyat dan demokrasi hanyalah anak tangga yang harus diinjaknya untuk naik ke atas. Sejarah perjalanan politik Anies telah menggambarkan dengan gamblang bagaimana dia bersikap. Anies adalah tipe orang yang rela melakukan apapun asal bisa menang. Dia menjadikan dirinya sebagai pusat. Dia rela menghalalkan segala cara agar bisa berkuasa. Ketika maju sebagai Cagup Jakarta dulu, Anies sepakat pada Prabowo untuk tidak nyapres pada 2024. Karena saat itu dia butuh dukungan Prabowo untuk maju. Tapi kesepakatan itu diabaikannya ketika Anies mendapatkan peluang. Bahkan dalam kemenangan yang mengakibatkan luka-luka kebangsaan itu, Anies tak segan-segan menggunakan isu politik identitas. Padahal sebelumnya, dia selalu memakai narasi kebangsaan ketika membranding dirinya bersama Jokowi 2014 dulu. Dalam Pilgub Jakarta 2024, mungkin Anies agak sedikit kesulitan memposisikan dirinya. Apalagi jika lawan yang dihadapinya bukan dari kelompok minoritas. Dulu, dalam Pilgub Jakarta 2017, Anies mendapatkan durian runtuh. Ahok yang beretnis Cina dan beragama Kristen menjadi sasaran kampanye hitam. Apalagi ketika dia terpleset menyebut ayat dalam surat Al-Maidah dalam pidatonya. Kesalahan itu lalu dimanfaatkan dengan maksimal oleh kubu Anies. Berbagai ancaman dilakukan agar orang-orang tidak berpikir jernih. Para pemilih kemudian banyak yang memiliki keyakinan lebih baik tidak memilih Ahok daripada masuk neraka. Sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi diterima secara luas sebagai kebenaran berpikir. Dari rekam jejak Anies yang bermasalah saat mengurus Jakarta itu,
Sebenarnya sudah cukup jelas bagi calon pemilih untuk tidak memilihnya. Tapi sekali lagi, propaganda dan kampanye hitam bisa mengubah persepsi. Apalagi banyak kalangan akar rumput yang tidak terdidik atau tidak memiliki cukup referensi yang paham kondisi itu. Bagi orang-orang ini, memilih pemimpin tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan mereka. Karena fakta yang mereka dapat selama bertahun-tahun, siapapun pemimpinnya, kondisi Jakarta ya sama saja. Sekali ada pemimpin yang dianggap jujur dan bisa bekerja, malah ramai-ramai dimasukkan ke penjara atas tuduhan penistaan agama. Anies mungkin tidak lolos untuk kriteria pemimpin yang bisa bekerja dengan baik. Tapi demokrasi ditentukan oleh banyaknya suara. Semoga saja dalam Pilgub Jakarta kali ini tidak ada celah untuk mengelabui pemikiran para pemilih lagi. Jikapun mereka memilih Anies dan menolak lawannya, itu tidak dilakukan karena ada ancaman berdasarkan dogma. Mungkin agak terlambat untuk berharap Jakarta akan menemukan titik balik melalui gubernur yang terpilih karena kinerjanya. Karena persoalan Jakarta terlanjur kronis sehingga ibu kota negara harus pindah ke Nusantara. Tapi bukan berarti Jakarta tidak bisa lebih baik lagi dari saat ini. Mungkin tidak layak dibandingkan dengan kota besar di negara maju. Tapi setidaknya lebih layak huni karena tidak lagi banjir dan kemacetannya sedikit teratasi. Dan itu bisa terjadi kalau gubernur yang terpilih nanti bukan politisi oportunis bermental Machiavelli.